tanggapan kalian terhadap tayangan tersebut? 2. Benarkah belajar peribahasa dan ungkapan melalui tayangan itu? Pada bagian mana yang paling menarik? Lima hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tetap tinggal di rumah. Ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Keempat, tidak berjabat tangan. Kelima, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Corona, jangan ganggu aku. Ayo cuci tangan usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Waktu kecil itu mama dorang yang belajar. Kamu nanti besar itu bikin oke, tidak tahu bikin oke, nanti suami marah, biasanya cerita begitu. Suami marah, jadi nanti kamu waktu kecil harus belajar bikin oke, bikin kerja kebun, bikin kerja apa, semua belajar waktu kecil yang belajar. Mama dorang belajar. Bikin begini semua belajar, baru kita besar itu mama sudah belajar, jadi mama bilang begitu, ini saya bikin begini, kita ingat baru saya bikin oken begini, saya bikin kerja kebun begini, masak begini, kita ingat baru langsung kita belajar dari situ. Kita dulu itu tari lagi dari hutan nyari bawah, bikin kasih jemur, baru bikin di sini lagi bikin oken. Jadi sudah ambil itu bikin oken itu isi lagi ipere juga isi ipereka. Kita bikin oken yang asli begini itu warnanya, yang warna merah itu ambil dari tanah, yang tanah punya kita ambil, baru kita
kumpul-kumpul baru bakar di api. Baru sudah kering betul, baru kita gosok pakai ini. Gosok baru sudah jadi. Terus yang kuningnya yang bunga anggrek punya. Bunga anggrek yang batang itu. Yang batang itu potong baru bela yang kecil-kecil baru sudah kering. Terus benangnya taruh begini, guling satu-satu. Baru terus sudah sampai di sini warna hitam. Hitamnya ada pohon yang kecil-kecil itu yang ada bibi gitu. Itu ambil baru gosok. Sudah 3 warna kita bikin. Proses pembuatan noken menunjukkan relasi harmonis antara alam dan manusia Papua. Manusia mencintai alam karena alam memberi kehidupan. Relasi harmonis dengan alam juga melahirkan nilai-nilai kehidupan yang harmonis di antara sesama manusia. Noken menjadi simbol kearifan lokal untuk kesetaraan perempuan, kesuburan, perdamaian, dan persaudaraan. Kita bikin noken banyak-banyak gitu buat ada anak perempuan itu udah nikah langsung kasih kawin, baru selesai nikah itu kita sumpah noken semua pikul di kepala kasih perempuan itu. Baru terus ada laki-laki kasih kawin perempuan itu sumpah noken. Untuk ini orang mati itu sumpah noken semua. Terus kalau ada masalah itu sumpah noken lagi. Terus itu semua sumpah noken saja. Noken juga menjadi simbol dari nilai-nilai kemanusiaan untuk memajukan persaudaraan, perdamaian, dan persatuan di antara umat manusia. Pesan simbolis ini adalah sebuah kebutuhan yang relevan untuk membangun harapan akan dunia yang damai tanpa konflik, baik di bumi Papua maupun belahan dunia lainnya. Sentuhan noken ini sangat berperan dalam komunitas masyarakat adat. Apapun itu noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada. Filosofisnya yang lain itu, noken itu alam pikir manusia Papua itu sendiri. Kenapa alam pikir manusia Papua itu sendiri? Karena apapun kebutuhan hidupnya, apapun barang yang mereka bisa nikmati, ya itu bisa simpan, bisa bawa, dan bisa simpan saja di rumah. Itu dengan noken. Jadi hati mereka tenang, aman terhadap barang kesukaan mereka itu karena sudah isi dalam noken. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata.
perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Pada kenyataannya memang noken kan di dalam kehidupan menjadi sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari yang profan, tapi juga noken itu penting dalam kehidupan ritual yang religius. Nah di situ karena dia multifungsi dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia juga menjadi tempat bagi bayi ketika masih berumur 0 tahun sampai 1 tahun sampai dia mulai bisa merangkak. Jadi sebagian besar waktu bayi itu ada di dalam noken dan di dalam gendongan mamanya. Jadi dia fungsinya begitu kompleks dan menjadi sarana dari kehidupan sehari-hari masyarakat pegunungan. Posisi perempuan keterkaitan dengan noken, perempuan lebih tinggi dari kaum pria karena perempuan itu mereka pondasi hidup. Lalu noken ini juga kan noken kehidupan yang mana bisa dirajut atau dianyam itu oleh perempuan. Jadi dalam posisi perempuan dalam kesetaraan hidup ini hanya peran kerja yaitu yang bisa membedakan. Tapi peran dari nilai filosofisnya itu perempuan ini sumber hidup, lalu perempuan itu pondasi hidup, lalu perempuan menghasilkan noken kehidupan itu tindak lanjut daripada fokus perhatian dari seorang ibu atau mama itu sendiri. Noken juga sebetulnya menjadi juga simbol penutup aurat bagi perempuan. Perempuan Dani, coba perhatikan, waktu dulu mereka sebelum pakai baju lengkap seperti sekarang, punggungnya harus selalu tertutup. Oleh sebab itu kapanpun, dimanapun dia selalu ada noken. Ini seperti pakaian. Dia hanya melepas noken pada saat di tempat yang sangat pribadi.
di dapur dia pribadi ya, atau berada di kebun dia pribadi, tempat dia bekerja, dia taruh noken dan dia mulai menyuburkan lahan, membersihkan rumput, atau bahkan memanen betatas di kebun. Jadi dia juga menjadi simbol, menjadi semacam simbol untuk menutup aurat perempuan. Aurat ini kan relatif, secara kultural relatif. Perempuan kalau perempuan pegunungan, laki-laki gunung melihat perempuan Dani punggungnya telanjang gitu, itu mungkin sama kagetnya kalau kita melihat perempuan dengan dada telanjang gitu. Jadi itu sebagai juga penutup aurat, itu yang tidak pernah diperhatikan oleh banyak orang. Itu bisa beli, tapi kita tidak cocok, orang Papua tidak cocok pakai tas. Itu tinggal di kota boleh, di kota besar boleh bisa pikul tas. Tapi di Papua kan tidak pernah begitu. Itu harus noken saja, pikul noken saja. Itu kita sudah dari dulu namanya sudah kebiasaan, jadi tidak bisa ambil tas, tidak bisa. Tidak cocok. Noken itu agak berbeda dengan warisan budaya yang lain karena dia bukan dari sebuah karya budaya masa lalu yang agung. Dia bukan dari satu artefak tua kuno yang hampir punah, tapi dia sebuah karya budaya yang hidup, yang masih relevan, masih dibutuhkan dan selalu diperbaharui karena dia masih berfungsi, masih hidup di dalam masyarakat, baik secara keseharian maupun dalam kehidupan ritual. Sehingga dia adalah sebuah karya budaya yang masih hidup dan akan berkembang dan terus berkembang. Nah, kalian sudah menyaksikan tayangan video tadi ya? Bagaimana tanggapan kalian tentang tayangan tadi? 1. Apakah pesan yang disampaikan dalam tayangan noken Papua tersebut? 2. Bagaimanakah cara membuat noken? 3. Peribahasa apakah yang tepat untuk pernyataan tanpa ada noken mempengaruhi keharmonisan suatu pihak dengan pihak lain? Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa!